kita lanjut lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Nggih, Bapak sekalian, kita akan lanjut lagi. Sebelum kita lanjut ke materi lanjutannya, pembahasan Aqdariyah. Pembahasan Aqdariyah saya tak jawab dulu ya. Pertanyaan Pak sinten Pak, jenengan asmanipun Pak? Pak Chandra. Nggih. Pak Muhammad Chandra. Yang kasus ini Pak ya? Ya, tadi kan hitungannya ada sahibu fard. Ada sahibu fard, maka kita berikan dulu jatah sahibu fard 1/4, sisanya kan tadi asobah nggih. Sahibu fard 4, ini penyebutnya dijadikan asul masalah, dijabat 1, sisanya 3 kan? 3, sisanya 3. Diambil ini 1, 1, 1, walaupun ujungnya dia nggak dapat, jadi ini dapat 2, ya kan? Jadi akhun syakik dapat 2 karena akhun li'abnya mahjub alias atau gugur gitu. Nah, tadi beliau bertanya, kalau akhun li'abnya ini kan kalau di sini kasusnya cuma 1 orang, ya kan? 1 orang. Apakah kuantitas dari akhun li'ab jumlahnya semakin banyak akan berpengaruh menjadikan akhun syakik jatahnya jadi semakin banyak gitu kan? Misalnya ini ternyata akhun li'abnya 8 misalnya. 8. Apakah kemudian ketika dia nggak dapat ya, kemudian 8-nya jadi tambah 1 jadi 9? Nggak tahu Pak? Ya, jawabannya adalah tidak. Oke. Jawabannya adalah tinjauan dapat 1, 1, 1 yang tadi ya kehapus tadi, itu adalah maksudnya jatah 1 itu adalah 1 mewakili 1 golongan kakeknya ini. Berapapun, ya, kalau ini pasti cuma 1, nggak mungkin lebih dari 1. Ya, jadi dapat jatah 1, 1 itu adalah mewakili kelompok masing-masing jenisnya ini. Jadi terlepas misalnya saudaranya ini, misalnya yang ini jumlahnya 6 orang, ya tetap sahamnya 1. Karena maksudnya dapat sisa, 1, 2, 3 sisa ini adalah sisa dari aslul masalah 4 setelah dikurangi jatahnya zaujah fard. Jadi maksudnya sisa dari setelah dikurangi 1 yaitu 3, di mana 3 itu maksudnya dibagi untuk golongan pertama, kedua, ketiga. Jadi kaitannya bukan pada kuantitas ini jumlahnya berapa kemudian mempengaruhi sahamnya, enggak, tetap. Jadi walaupun dia 8 orang, atau taruhlah di sini ujungnya misalnya akun syakiknya ternyata ada 7 orang, ya tetap jatahnya 1. Tapi kan ditambah dengan yang sini ya. Jadi 2 kan? Ya. Gitu. Tapi akun syakiknya 7 misalnya. Ya tetap jatahnya adalah 2/4 alias setengah. Gitu. Cuma nanti ditasih aja ketika 2 itu nggak bisa dibagi 7, maka 7 orang ini, 7 kepala ini dikalikan kepada asul masalah. Jadi totalnya 28. Ini 7, 7, 14. Masing-masing orang dapat 2/28 atau 1/14. Jadi gitu ngitungnya. Begitu.
Baik, kita membahas al-Aqdariyah. Wa summiyat, ya, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, wa summiyat bil Aqdariyah. Masalah ini dinamakan sebagai Aqdariyah. Yaitu Aqdariyah bisa diartikan secara letterlek, ya, masalah yang bikin keruh, yang bikin kotor, yang bikin kacau, ya. Karena dia, ya, kita baca. Summiyat bil Aqdariyah, dinamakan Aqdariyah li'annaha qaddarat qawaidal jaddi wal ikhwah. Li'annaha qaddarat, ya, qaddara yuqaddiru, ya. Li'annaha qaddarat qawaidal jaddi wal ikhwah. Karena masalah ini mengkeruhkan, mengacaukan kaidah-kaidah yang berkaitan terkait jad, yaitu kakek, ketika bersamaan dengan ikhwah. Li'annal asla fi hadzal bab an la yufrada lil akhwati syai'un ma'al jad. Li'annal asla fi hadzal babi an la yufrada lil akhwati syai'un ma'al jad. Karena dasarnya harusnya dalam bab ini itu tidak diberikan jatah untuk akhwat, tidak ada pemberian jatah untuk akhwat syai'un, sesuatu apun, nggak ada jatahnya, ma'al jad, ketika bersamaan dengan kakek. Jadi ketika bersamaan dengan kakek harusnya nggak dapat. Wala yu'al lahunna, juga tidak menjadikan, ya, adanya aul lahunna untuk kepentingan mereka, si perempuan ini. Jadi tidak kemudian kita katrol menjadi ada kasus aul hanya dengan dasar untuk memberikan keuntungan kepada si para saudari-saudari ini. Harusnya kaidahnya begitu. Wa annal ikhwah yaskutuna idza lam yabqa syai'un. Dan kaidahnya juga al-ikhwah itu yaskutun, mereka harusnya gugur. Idza lam yabqa syai'un, jika memang jatah warisannya udah enggak terisa sama sekali, udah harusnya gugur gitu. Au baqiya aqal minas sudus, au lam yabqa illa sudus. Bahwa saudara-saudara itu harusnya gugur ketika enggak ada sama sekali. Au baqiya aqal minas sudus, atau misalnya tersisa tapi kurang dari 1/6. Au lam yabqa illa sudus, atau tidak ada yang tersisa kecuali hanya 1/6. Kan kaidah yang sebelumnya, kalau jatahnya untuk kakek itu ujungnya tinggal maksimal 1/6 atau kurang dari 1/6, atau bahkan nggak tersisa, ya ujungnya kakek aja yang dapat gitu. Kakek aja yang dapat 1/6. Saudara-saudara harusnya gugur gitu. Gugur nggak dapat. Tapi ini kecuali, lakinnahum istasnau hadhil mas'alah. Tapi para ulama mengecualikan masalah ini, kasus ini dikecualikan. Faqad baqiya ba'da fardhi zauj wal sudusul mal. Faqad baqiya, telah tersisa, ba'da fardhi zauj, setelah pemberian jatah untuk suami, wal dan untuk ibu, sudusul mal, yaitu sisa 1/6 harta. Wa kanal mafrud, harusnya wa kanal mafrud an yu'ta lil jaddi. Wa kanal mafrud, harusnya an yu'ta lil jadd, jatah 1/6 tadi adalah untuk kakek. Wa tasqutul ukht, dan harusnya saudari perempuan itu gugur, ya. Lakinnahum faradu lil ukhti an-nisfa. Tapi mereka, yaitu para ulama, faradu, memutuskan untuk memberikan jatah kepada ukht, kepada saudari, anis, dapat jatah setengah. Fa'alatil mas'alah, maka masalahnya menjadi aul. Min sittah ila tis'ah, dari aslul masalahnya 6 menjadi naik menjadi 9. Thumma ya'udul jaddu wal ukhtu ilal muqasamah. Kemudian nanti dihitung ulang, ya, dihitung ulang antara kakek dengan saudari tadi, ilal muqasamah, dengan penghitungan bagi bareng. Haitsu yujma' sudusuhu wa nisfuha, di mana dikumpulkan antara jatah 1/6-nya kakek dengan setengahnya saudari, wa yuqassam alaihima, kemudian baru dibagi untuk keduanya.
lidzakari mithlu hadzil unsayain, dengan jatah ukuran laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Fana'khudhu 'adada ru'usihim, maka karena laki-laki dapat 2 kali lipat, berarti laki-laki walaupun 1 orang terhitung 2 kepala. Perempuan 1 kepala, jadi 3 kepala. Akhirnya fana'khudhu 'adada ru'usihim, maka kita ambilkan jumlah 3 kepala mereka, wa nadribuhu fitis'ah, kemudian kita kalikan dengan aslul masalah yang menjadi aul tadi 9. Ya. Akhirnya endingnya jadi 27. Saya ulangi baca teorinya lagi, nanti kita baru lihat. Ini insyaallah paham. Summiyat bil aqdariyah, lagi-lagi ya. Summiyat bil aqdariyah, dinamakan kasus ini sebagai aqdariyah li'annaha qaddarat qawaidal jadd wal ikhwah. Karena dalam kasus ini itu mengkeruhkan, mengacaukan kaidah yang berkaitan ketika kakek bertemu dengan ikhwah. Kenapa? Li'annal asla fi hadzal bab, karena hukum asal pada bab ini harusnya an la yufrada lil akhwat. Harusnya para saudari itu tidak diberikan jatah, ya. Syai'un ma'al jadd, sesuatu apapun enggak ada jatahnya ketika bersamaan dengan kakek. Wala yu'al lahun. Begitu pula tidak diterima aulnya supaya mereka dapat, ya. Wa annal ikhwah yaskutun idza lam yabqa syai', dan bahwasanya ikhwah itu, ikhwah di situ include, masuk juga maksudnya adalah ukht, itu harusnya gugur ketika jatah warisan itu sudah la yabqa syai', tidak tersisa sama sekali, au baqiya aqal minas sudus, atau tersisa tapi kurang dari 1/6, au lam yabqa au baqiya aqal minas sudus. Yang pertama idza lam yabqa syai', jika tidak tersisa sesuatu apapun, au baqiya aqal minas sudus, atau tersisa tapi kurang dari 1/6, au lam yabqa illa sudus, atau tidak tersisa kecuali cuman maksimal 1/6. Sebagaimana kaidah sebelumnya, kalau seperti itu ya kakek aja yang dapat, saudara-saudari apa gugur, enggak dapat semuanya. Lakinnahum istasnau hadhil masalah, tapi para ulama mengecualikan masalah ini. Faqad baqiya ba'da fardhi zaud wal sudusul ma', telah tersisa setelah jatah warisan diberikan kepada suami dan kepada ibu, tersisa 1/6 harta. Wa kana al-mafrud an yu'talil jadd, harusnya 1/6 ini menjadi haknya kakek. Wa tasqutul dan harusnya saudari itu gugur, enggak dapat. Lakinnahum faradu lil ukhtin nisfa, tapi para ulama tetap menyatakan bahwa si saudari perempuan ini dapat jatah an-nisf, setengah. Fa'alatil masalah, yang berkonsekuensi menjadi masalahnya aul, naik dari 6 menjadi 9. Nah, kalau udah begitu, thumma ya'udul jaddu wal ukhtu ilal muqasamah, kita kembalikan lagi kakek dan saudari dihitung secara muqasamah, bagi bareng. Haitsu yujma' sudusuhu wa nisfuha, di mana jatah 1/6 kakek dan setengahnya dari saudari dikumpulkan, wa yuqassamu 'alaihima, dan kemudian dibagi untuk keduanya dengan takaran lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Ketika dapat 2 kali lipat, maka secara hitungan kepala jadi 3, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, 3 kepala ini untuk mentashih, fanadribu 'adada ru'usihim, kita kalikan, ya, na'khudhu, kita ambil jumlah kepalanya tadi, wa nadribuhu, dan kita kalikan dengan 9. Wasihamun natij, makanya jumlah saham endingnya adalah jadi 27. Kita lihat. Ya, kita lihat di situ seorang meninggalkan suami. Oke. Meninggalkan suami, kemudian ibunya mayit, kemudian kakek, ya, kemudian saudari sekandung
ataupun juga bisa saudari seayah. Suami dapat setengah, ibunya mayit dapat sepertiga. Ibunya mayit dapat sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena mayit tidak punya keturunan dan juga tidak ada sekelompok saudari. Saudarinya cuma satu ini. Tidak ada sekelompok saudari. Berarti ibu dapat sepertiga. Nah, kita lihat dulu, kita bagi dulu. Jadi kakek kita urungkan dulu. Suami setengah, ibu sepertiga. Aslul masalah 6 kan? Setengah dari 6, 3. Kemudian sepertiga dari 6, 2. Berarti totalnya 5 sudah, saham 5. Berarti tersisa 1/6, ya kan? 1, yaitu 1 dari asul masalah 6, yaitu 1/6. Harusnya 1/6 ini udah jatahnya kakek saja. Kalau udah 1/6 jatahnya kakek saja. Alias kalau ada siapapun kaitannya dengan saudara, gugur mereka, nggak dapat. Ya. Tapi ini apa? Ujungnya saudari sekandung ataupun saudari seayah kalau itu ada, mereka dikasih setengah. Mereka dikasih setengah. Sehingga setengah dari 6 adalah 3. Sehingga ketika kita jumlah, jatahnya saudari seayah itu 3, kakek 1, ibu 2, sahamnya suami 3, totalnya jadi 9, aul. Maka bergeser ke kolom yang selanjutnya. Jadi 9, kemudian suami itu 3, ibu 2, kemudian karena ujungnya adalah si saudari dapat jatah warisan, berarti kedudukannya kemudian dibagi secara muqasamah, muqasamah. Nah, ketika dibagi secara muqasamah, totalnya berarti sahamnya 4. Ya, sahamnya 4 itu menjadi jatahnya kakek dengan jatahnya saudari sekandung. Nah, ketika si kakek ini posisinya menjadi muqasamah alias dia membagi barang dengan saudari, maka kakek harus kita posisikan seakan-akan dia sebagai saudara. Jadi masuk kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Berarti sahamnya kan jadi apa? Total kepalanya jadi 3, ya kan? Laki-laki kakek tadi hitungannya saudara sekandung, jadi 2, saudari sekandung 1. Sedangkan saham mereka 4. 4 dibagi 3 nggak bisa. Maksudnya akan pecah, jadi pecahan. Maka gimana caranya supaya tidak jadi pecahan? Maka yang atas tadi yang aul jadi 9, kita kalikan dengan angka yang angkanya ini adalah jumlah dari jumlah kepala 3 orang tadi. Yaitu 9 kali 3 jadi ketemu 27, yang bawahnya ikut dikalikan semua. Suami saham 3 kali 3 jadi 9, ibu 2 kali 3 jadi 6, kemudian untuk yang kakek jadi jatahnya kan harus 2 kali lipat dari jatah si saudari. Jadi kakek jadi jatah 8, kemudian saudari 4. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ada yang bingung enggak? Oke. Ini atau sebentar. Ya, sementara ini dulu. Seperti ini. Ya. Butuh diulang atau sudah paham? Sekali lagi. Oke. Kita tulis saja. Suami, ibu, kakek. Suami,
ibu, kakek, uktun siapa aja ya? Kita tulis uktun syakikoh atau apa gitu. Tayyib. Suami kan berarti dapat jatah setengah karena nggak ada anak. Bener nggak? Setengah. Kemudian ibu dapat sepertiga. Ya. Nah, ini dulu. 6, 3, 2. Nah, masih sisa 1. Berarti 1 kan berarti 1/6. Harusnya secara kaidah ini jatahnya kakek 1/6. 1. Tapi ini komposisi yang pengecualian. Dia tetap dapat setengah. Sehingga setengah dari 6 adalah 3. Kalau kita jumlah dari alat, ini jadi aul, jadi 9. Ya, jadi 9. Kemudian, ketika aul dia tetap dapat seperti ini, maka kita bagi caranya untuk kakek dengan dengan saudari ini kita bagi, maksudnya ketika dia ditetapkan sebagai ahli waris akhirnya tetap dapat, maka kita bagi mereka itu dengan cara mukosamah, alias akhirnya si kakek kita posisikan sebagaimana saudara, sehingga ketemunya adalah digabung aja sebenarnya sih, ya 3, kemudian 2, kemudian 4. Mukosamah di sini dalam artian adalah berarti asobah jadinya. Ini jadi asobah bil ghair. Ya, asobah bil ghair yang kaidahnya jadi lizakari mislu hadzil unsayain gitu. Ya. Cuman masalahnya ini kan ini kan sahamnya 2, kepalanya 2, ini 1. Berarti kan 3. Sedangkan saham mereka 4. 4 bagi 3 enggak bisa. 4 bagi 3 enggak bisa. Maka kita cari bilangan yang dengannya bisa dibagi 3. Ya 3 itu sendiri. Nah 3-nya ini jumlah atau gampangnya adalah kepala mereka, jumlah mereka. Lizakari mislu hadzil unsain berarti 2 kali, ini 1, berarti 3 ini kita kalikan di sini. Ketemu 27. Ketika kita kalikan, saham yang lain harus ikut juga supaya nanti kalau dijumlahkan totalnya sama. 9. Semuanya sahamnya karena ini butuh kita kali 3. Kita kali 3 supaya bisa dibagi mereka. Maka yang lain juga ikut. 3 kali 3 9, 2 kali 3 6. Nah ini 4 kali 3 12 ya. 12 yang endingnya nanti adalah dia dapat 8, ini dapat 4 gitu. Itu masalah akdari ya. Taib, sekarang latihan itu dikerjakan, moga dikerjakan. Sebisanya sambil kita kerjakan bareng nanti. Oke. Oke. Ya, cuman kasusnya kalau pas seperti ini aja. Berarti kalau jenengan pas menghadapi kasus ada orang meninggal, kok dia meninggalkan suami, ibu, kakek, dan saudari, entah saudari kandung atau saudari saya, berarti masuknya kasus ini. Berarti logikanya kalau selain ini berarti beda, bukan masalah ini. Ya, ini aja kasus ini. Ketemu. Uktun syakikohnya ada beda 1, taruhlah. Oke, kita ganti ya. Taruhlah misalnya 5. Ya, tinggal kita aja kan jatah sahamnya 4. Kemudian ini kakek kan berarti 2 kali lipat. Berarti 2 tambah 5, 7. 4 bagi 7 nggak bisa. Ya udah tinggal berarti kita kali di sini bilangan di mana bisa dibagi mereka 7. Berarti 9 kali
7. 9 kali 7 sama dengan berapa? 63. Oke, jadinya ini 21. 14. Oke, terus 28. 28 di mana kakek dapat 28 bagi 7 dulu. 4 berarti kakek 8, sisanya 20. Nggih mboten? 20 bagi 5 berarti masing-masing orang kan dapat 4. Dan 4 itu kan separuh sahamnya laki-laki. Begitu. Sinten? Karena kakek kan diposisikan di mukosamah. Ini statusnya pembaginya mukosamah. Ketika mukosamah, kakeknya itu statusnya kayak jadi akhun. Karena statusnya kayak jadi akhun, jadi kan jadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Iya, kasusnya seperti ini. Antum dapati ada orang meninggal, ahli warisnya siapa? Suami, anaknya ada enggak? Enggak ada. Bapaknya ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Ibu. Oke, suami, ibu. Siapa lagi? Neneknya ada enggak? Neneknya enggak ada. Atau neneknya ada juga boleh lah. Tapi kan ada ibu sudah. Kakeknya masih ada, kakek ada. Terus ada saudari kandungnya 3. Nah, berarti antum ngitungnya kayak gini. Ngitungnya seperti itu. Oke, monggo dikerjakan. Gimana, dikerjakan atau kerjakan dulu aja, nggih? Kerjakan dulu aja, kerjakan dulu. Enggak usah lama-lama, mungkin berapa? 10 menit lah maksimal. Saya pengen tahu sejauh mana paham atau enggak gitu. Ingat dibedakan ya tadi antara kakek dengan saudara tatkala enggak ada shahibu fard. Kalau nggak ada shahibu fard berarti jenengan cuman punya 2 pilihan warisan. Entah ngambil sepertiga atau bagi bareng. Bagi bersama. Nah, mana yang lebih besar hasilnya. Tapi kalau jenengan mendapati di situ dalam kasus itu ada shahibu fard, kakek plus saudara plus ada shahibu fard, berarti si kakek ada 3 kemungkinan. Sepertiga dari sisa, 1/6 atau bagi bareng. Moga. Toib. Kita kerjakan sebagian aja, nggak usah semua. Dan sisanya buat PR. Ya. Coba kita kerjakan 4 ya, 4 terus nanti sisanya buat PR. Setelah kerjakan 4 terus kita balik lagi ke halaman musyarokah. Ya. Toib, yang pertama pripun? Jad dan ukhtun li'ab 2. Dibagi secara muqasamah. Pripun jadinya itu? Aslul masalah dari Bapak. Yakin? 3 apa 4? Ikhtalafal ulama. Budi saya leras. Asal masalahnya 2, 3 atau 4? 3. Bukan 2. Coba yang 2 alasannya apa? Ingat saya bilangnya sering saya pakai diksi atau ungkapan bagi bareng ya, bukan bagi rata, bagi bareng. Bagi bareng itu harus menyesuaikan kondisi statusnya. Kalau rata iya, kalau bagi rata jadi 1-1 gitu, jadi 2. Nah ini bagi bareng. Kalau jenengan bilang muqasamah berarti bagi bareng. Berarti kakeknya jenengan posisikan sebagai apa? Saudara. Kalau saudara berarti saudara ketemu saudari, kaidahnya jadinya apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Berarti 2, 3, 4. Tepun Pak Akram. Kenapa keempat?
Oke, benar. Saya tanya aslul masalah, itu angka yang kita taruh di pojok kiri atas itu kita naruhnya berapa? Kok 2 bisa 4 bisa? Sevi, jenengan gimana? Oke. Oke, hasil akhirnya mungkin barangkali sama. Barangkali ya. Tapi secara prosedur, oke. Oke. Jadi totalnya 4. 4 jadinya asul masalahnya. Karena tadi kalau jenengan bilang mukosama, berarti bagi barang. Bagi barang berarti jenengan harus memposisikan kakek ini, berarti ketika jenengan mukosama, jenengan posisikan sebagai saudaranya si ukht ini. Jadi jenengan jadikan jad itu menjadi akhun li'ab. Jenengan jadikan sebagai akhun li'ab. Kalau akhun li'ab ketemu ukhtun li'ab, masuk kaidah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Jadi akhun li'abnya alias jad itu jadi jumlah kepalanya 2. Ditambah jumlah kepalanya si perempuan 2, jadi 4. Jadi jenengan taruh di sana 4, berarti jad sahamnya jadi 2, ukhtun 2. Gitu jadinya. Itu mukosama. Apakah itu lebih mukosama, apakah lebih tinggi jatahnya daripada yang lain? Oke, benar. Ya, betul. Yang kedua, jad sama akhun syakik. Ya, sepertiga lebih bagus, lebih menguntungkan. Yakin? Kenapa nggak mukosama? Kalau mukosama jadinya kakek hitungannya dapat 1/4. 1/4. Tapi kalau nggak mukosama, kakek dapat 1/3. Oke, dapat 1/3. Ya, berarti jawabannya adalah dikasih 1/3. Karena ini nggak ada sohibu fard loh. Nggak ada sohibu fard, kemungkinannya cuma 2. Entah dapat 1/3 atau mukosama. Dan di sini kakek dapat 1/3 itu lebih menguntungkan daripada mukosama bagi barang. Nah, yang jim sama saja. Mau mukosama, mau 1/3, hitungannya sama. Hitungannya akhirnya kakek cuma dapat 1/3, ya, sama. Terakhir yang dal, ibu, kakek, akhun syakik. Apakah mukosama, apakah 1/6, atau apakah 1/3 baki? Mukosama, coba kita lihat. Ibu 1/3, jatahnya aslul masalahnya 3. Aslul masalahnya 3. Ya, maka sahamnya ibu 1, sisa 2, 1 untuk kakek, 1 untuk akhun syakik. Berarti di situ kakek menjadi dapatnya 1/3. 1/3, maksudnya 1/3 dari keseluruhan total hartanya. Berarti itu lebih besar daripada 1/6, juga lebih besar daripada 1/3 sisa. Toh, sampai itu dulu, sisanya buat PR. Sekarang kita pindah ke musyarrakah. Oke, al-musyarrakah. Ini bukan musyrikah ya, musyarrakah. Wa tusammal mushtarakah, nama lainnya bisa dikatakan mushtarakah atau al-himariyah, atau juga al-hajariyah, atau juga al-yammiyah, atau juga al-umariyah, atau al-mimbariyah. Namanya banyak. Berarti kalau jenengan buka beberapa literatur fikih waris, kok mendapati beberapa nama ini, berarti itu sebenarnya adalah satu bahasan yang sama. Cuman penulis barangkali memilih diksi yang berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Nah, gambarannya gimana? Gambarannya adalah sebagaimana berikut.
Yaitu tatkala ada orang meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ibu juga, atau kalau nggak ibu, nenek, ya. Kemudian meninggalkan akhun li jumlahnya 2. Meninggalkan akhun li jumlahnya 2, atau juga bisa ukhtun li jumlahnya minimal 2. Kemudian ada akhun syakik. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ada suami ditinggalkan oleh istrinya, berarti suami dapat setengah karena nggak ada anak, keturunannya nggak ada. Berarti suami dapat setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Baik kalian mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Kemudian ada ibu atau nenek. Nah, ibu atau nenek di sini dapatnya 1/6. Kenapa 1/6? Karena pertama nggak ada anak keturunan, kedua ada jam'un minal ikhwah. Ada sekelompok saudara ataupun saudari yang minimal 2 orang. Sehingga ibu atau nenek, kalau nenek itu pasti 1/6, nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau ibu ini dapat 1/6 karena alasannya itu ada jam'un minal ikhwah. Kemudian saudara ataupun saudari seibu yang jumlahnya minimal 2 dapat 1/3. Nah, saudara sekandung nggak dapat asobah karena sisanya udah habis. Jadi kan bisa lihat setengah, 1/6, 1/3, penyebutnya 2, 6, 3, maka diambil angka 6 sebagai asulul masalah. Suami dapat setengah, sahamnya 3. Ibu ataupun nenek 1/6, jadi sahamnya 1. Saudara sekandung dapat 1/3, sahamnya 2. Nah, totalnya 2 tambah 1 tambah 3, 6. Sudah habis. Ya, jatah sahamnya sudah habis, dibagi untuk ashabul furud. Ya. Sedangkan saudara sekandung kehabisan, gak dapat apa-apa. Hukumnya gimana? Hukmuha, hukum masalah ini, waktu lifafiha hal yasqutul akhus syaqiqu listighraqit tarikah. Hukumnya adalah waktu lifafiha, diperselisihkan dalam masalah ini, hal yasqutul akhus syaqiq listighraqit tarikah. Apakah saudara sekandung itu kemudian dinilai gugur karena harta peninggalan sudah habis? Listighraqit tarikah, karena sudah habis dibagi. Apakah kemudian gugur? Kama fil halis sabiq, sebagaimana yang contoh yang dikerjakan sebelumnya. Am yusyarikul ikhwata li ummin kawahidin minhum likaunihi aqwa minhum qarabatan. Am yusyarikul ikhwata li ummin kawahidin minhum likaunihi aqwa minhum qarabatan. Ataukah si saudara sekandung ini yusyarikul ikhwah, ya, bermitra atau berserikat dengan para saudara seibu, kawahidin minhum, sebagai salah satu bagian dari mereka. Kenapa? Likaunihi aqwa minhum qarabah, karena status saudara sekandung ini sebenarnya lebih kuat secara hubungan kekerabatan. Lebih kuat karena dia saudara sekandung, berarti bapak ibunya itu sama dengan mayit. Tapi mosok nggak dapat. Sedangkan yang saudara-saudari cuman seibu saja dapat. Tapi kenapa yang saudara sekandung malah nggak dapat gitu? Zahaba ilal awal Abu Hanifata wa Ahmad. Ya, dan berpendapat dengan pendapat yang pertama Abu Hanifah dan Ahmad, yaitu berpendapat bahwa saudara sekandung ya udah habis, nggak dapat apa-apa. Ya, karena memang hitungannya begitu. Wa ila tsani, dan berpendapat dengan pendapat yang kedua Imam Malik dan Syafi'i, yaitu yang menjadikan saudara sekandung tetap dapat, ya, dibarengkan dengan saudara-saudari seibu. Saya ulangi. Waktu lifafiha hal yasqutul akhus syaqiq listighraqit tarikah. Kemudian diperselisihkan di dalam masalah ini, hal yasqutul akhus syaqiq, apakah saudara sekandung itu gugur listighraqit tarikah karena harta peninggalannya sudah habis dibagi, ya, kama fi hal lisabiq, sebagaimana yang dikerjakan tadi. Am yusyariku al ikhwah, ataukah dia justru berserikat dengan para saudara-saudari seibu, kawahidin minhum, dengan status seakan-akan bagian dari mereka. Likaunihi aqwa minhum qarabatan, karena status dari saudara kandung itu aqwa minhum qarabatan, yang harusnya lebih kuat daripada si saudara-saudari seibu secara tinjauan kekerabatan, lebih kuat.
Dhahaba ilal awal Abu Hanifah wa Ahmad, yang berpendapat dengan pendapat pertama yaitu tidak mengikut sertakan saudara sekandung dapat warisan, ini pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad. Wa ila tsani, dan menurut pendapat yang kedua diikut sertakan yaitu pendapatnya Malik dan Syafi'i. Wa halluha 'ala al-qauli tsani kattali, dan model pengerjaannya berpijak pada pendapat yang kedua sebagaimana berikut, ya. Suami setengah, ibu atau nenek seperenam, kemudian saudara seibu 2 orang, saudara sekandung, mereka berserikat mendapatkan sepertiga. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jika mereka lebih dari 1 orang, mereka berserikat dalam jatah 1/3. Ya. Jadi kemudian suami dapat saham 3, kemudian ibu atau nenek dapat saham 1, kemudian saudara seibu dan juga saudara sekandung dapat saham 2. Nah, 2 nggak bisa dibagi 3. 2 nggak bisa dibagi 3 orang, ya kan? Karena ini saudara seibunya 2, tambah saudara sekandungnya 1, berarti mereka ada 3 kepala. 2 nggak bisa dibagi 3, maka 3 kepala ini kita kalikan aslul masalah 6. 6 kali 3, 18. Ya, kemudian yang bawah sahamnya masing-masing kali 3 semua. 3 kali 3, 9, 1 kali 3, kemudian ini sisanya ada 2 kali 3, 6. 6 yaitu dibagi masing-masing orang sahamnya 2. Yusyarikul akhu syakik al-ikhwata li ummin. Di sini saudara sekandung berserikat dengan saudara seibu, fana khudhu adada ru'usihim, maka kita ambil jumlah kepala mereka yaitu 3, wa nadribuhu fi asril masalah, dan kita kalikan pada pokok masalah fi siham yang ada pada saham tadi. Ketemunya begitu jadinya. Itu masalah al-musyarrakah atau al-mushtarakah, yaitu keikutsertaan. Yaitu maksudnya adalah saudara sekandung ikut serta mengambil jatah warisan bersama dengan saudara-saudari seibu. Nah, ini juga masalahnya harus dihafal. Kapan terjadi seperti ini? Tatkala seorang meninggalkan suami, ya, kemudian ibu atau nenek, kemudian saudara atau saudari seibu jumlahnya minimal 2, sama saudara sekandung. Saudara sekandung. Saudara sekandung. Pripun? Nggih. Bedanya kalau saudara sekandung, hubungan dia dengan mayit itu yang mengaitkan 2 orang. Mudahnya gini. Ada orang meninggal. Ada orang meninggal gitu kan. Kemudian orang yang meninggal ini itu saudara sekandung saya. Saudara sekandung saya, alias yang meninggal dengan saya bapak ibu kami sama. Bapak ibu kami sama. Tapi ada saudara yang lain seibu, jenengan misalnya. Jenengan dengan saya, dengan mayit itu ibu kita sama, tapi bapak kita beda. Bisa jadi mungkin ibu dulu pernah menikah, kemudian dengan suami pertama lahir jenengan, qadarullah kemudian pisah, kemudian nikah lagi dengan suami kedua, punya anak 2. Saya dengan yang meninggal. Nah, kami saudara sekandung karena bapak ibu kami sama, tapi kalau saya dengan jenengan itu cuma saudara seibu. Ibu kita sama tapi bapak kita beda. Itu. Nah, tentunya saya dengan si mayit lebih kuat hubungan jenengan dan saya dengan si mayit lebih dekat saya. Karena saya dengan si mayit bapak ibu kami sama. Kalau mayit dengan jenengan yang sama cuma ibunya aja. Ya kan? Harusnya lebih kuat saya. Harusnya saya berhak dapat warisan, bahkan lebih dari itu harusnya. Tapi kenapa kok malah jenengan yang dapat? Gitu maksudnya. Nggih. Ada yang lain? Enggak ada, lanjut. Istikhraju usulil masail. Ya, istikhraju usulil masail. Mengeluarkan usulul masail atau pokok masalah. Ya. Pokok masalah maksudnya yang kita sering sebut, yaitu pokok masalah yang dengannya akan dibagi saham, yaitu bilangan atau angka yang dengannya akan dibagi jatah masing-masing saham dari para ahli waris. Gimana itu cara mengeluarkannya?
Nah, kita baca dulu al-aslu, usul gitu kan, bentuk plural dari kata asal. Asal itu sendiri apa? Al-aslu huwa aqallu adadin takhruju minhu furudul mas'alah bila kasrin. Aqallu adadin takhruju minhu furudu al-mas'alati bila kasrin. Asal itu adalah bilangan terkecil, jumlah bilangan paling kecil yang keluar darinya furudul mas'alah. Itu yang keluar darinya furudul mas'alah, itu jatah dari permasalahan bila kasrin, dengan tanpa terjadi pecahan dalam hitungan, dengan tanpa terjadi pecahan. Adapun taksil adalah ijadu dzalikal adad. Adapun taksil adalah upaya bagaimana bisa mengadakan bilangan tersebut. Adapun taksil adalah ijadu dzalikal adad, upaya bagaimana mewujudkan atau memunculkan bilangan tersebut. Wa yakunu dzalika bittiba'il khutuwatit taliyah. Dan caranya dengan mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkah berikut. Pertama, idza kana al-warasatu kulluhum 'asabatun, jika ahli waris itu semuanya adalah orang-orang yang asobah, fa aslul mas'alati 'adadu ru'usihim. Maka cara menentukan pokok masalah yang dengannya kita akan bagi adalah dengan jumlah kepala mereka semua berapa. Saya ulangi. Idza kana al-warasatu kulluhum, jika ahli waris kesemuanya adalah asobatin, adalah orang-orang yang jatahnya memang asobah, ngambil semua atau ngambil sisa, fa aslul masalah, maka cara menentukan aslul masalah, itu bilangan yang dengannya kita akan bagi adalah adadu ru'usihim, yaitu tinggal kita menjumlah jumlah kepala mereka berapa. Wa yuhsabu dzakaru bi ra'sain. Yaitu dengan memperhitungkan laki-laki itu 2 kepala. Wa yuhsabu dzakaru bi ra'sain. Dengan memperhitungkan kalau laki-laki terhitung 2 kepala, wal unsa bi ra'sin. Adapun perempuan terhitung 1 kepala. Fi hali istima'ihim. Dalam keadaan kalau mereka berdua berkumpul. Yaitu ketika asobah bil ghair gitu. Dalam keadaan mereka berdua berkumpul. Contohnya gampang ya. Ibnun, kalau ahli warisnya orang meninggal, ahli warisnya anak laki-laki semua, jumlahnya 5. Ya udah, aslul masalahnya dari 5. Laki-laki semua 10, ya aslul masalahnya 10. Yang kedua, kalau asobahnya bil ghair. Seorang meninggalkan laki-laki, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Berarti anak laki-laki 2 kali, anak perempuan 1 kali. Berarti totalnya 3. Kalau anak perempuannya 8, jadi berapa? 10. Kalau anak perempuannya 5, anak laki-lakinya 5, 15. Ya, intinya laki-laki 2 kali lipat. Baik. Yang kedua, idza kana fil mas'alati fardun wahidun fa aslul mas'alati mukharrajun, atau fa aslul mas'alati makhraju dzalikal fard. Idza kana fil mas'alati fardun wahid, jika dalam kasus permasalahan yang ada fardun wahid, ada fardun wahid, yaitu orang yang jatah ahli warisnya secara fard 1 orang aja, fa aslul masalah, maka pokok masalahnya makhraju dzalikal fard. Maka asul masalahnya adalah makhraj ini mengartikan gimana ya? Kita ambil, maksudnya ambil penyebutnya. Penyebut dari fard tadi, jatah warisan tadi. Ya. Misalnya seorang meninggalkan suami dan meninggalkan saudara sekandung. Nah, sohibu fardnya cuma 1 orang, setengah. Ya udah. Kemudian penyebutnya tadi angka 2 kita jadikan sebagai aslul masalah.
Ya, setengah dari 2, suami dapat 1. Sisanya juga 1 untuk saudara sekandung. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza kana fil mas'alati aktsaru min fardin yunzaru fi naw'i tilkal furud li'anna al-furuda tuqassamu ila majmu'atain. Idza kana fil mas'alati aktsaru min fard. Jika dalam kasus atau permasalahan tadi ada lebih dari 1 fard alias ahli warisnya yang dapat secara fard itu lebih dari 1 orang, yunzaru fi naw'i tilkal furud, maka perlu dilihat pada ragam atau jenis fardnya itu masuk kategori yang mana. Li'annal furuda tuqassamu ila majmu'atain. Karena jatah secara fard itu dikelompokkan menjadi 2. Jatah secara fard itu dikelompokkan menjadi 2. Pertama, majmu'atun nisf, kedua majmu'atul thuluth. Pertama adalah kelompok setengah, maksudnya asalnya adalah dari setengah. Yang kedua, kelompok sepertiga. Kelompok setengah, seperempat, seperdelapan. Sepertiga, 2/3, seperenam. Wa inda dzalika natba'u ma yali. Ya, dalam hal ini kita mengikuti tahapan berikut. Idza kana al-furudu, ini sebenarnya mudah ya. Sebenarnya jadi kan udah bisa semua ini. Enggak perlu ya. Ya. Enggak perlu apa-apa. Oke, berarti kalau enggak perlu langsung ngerjain soal aja ini. Duh. Oh, tuh rekam. Oke, berarti mungkin agak saya cepatkan aja. Idza kanatil furudu min majmu'atin wa inda dzalika natba'u ma yali. Dan dalam hal ini kita mengikuti tahapan berikut. Alif, pertama, idza kanatil furudu min majmu'atin wahidah. Jika jatah warisannya tadi di satu kelompok yang sama. Wa kanat mutamathilatan. Satu kelompok yang sama dan mutamathilah, itu sama plek. Ya, sama plek. Maka yuj'alu makhraju ahadihima aslal mas'alah. Maka dijadikan penyebut ya dari salah satu dari kedua fard tadi sebagai aslul mas'alah. Wala yakunu hadza illa fin nisfi was-sudusi faqat. Dan yang demikian ada kesamaan plek ini la yakunu illa fin nisfi was-sudus, kecuali dalam kasus kalau ada jatah setengah dan juga jatah 1/6. Jadi ada kesamaan. Ada 2 orang setengah, seperenam. Contohnya, seorang meninggal meninggalkan suami, dia dapat setengah. Plus juga saudari sekandung sendiri juga setengah. Suami setengah karena nggak ada anak keturunan. Maka sama-sama setengah, kita ambil karena sama penyebutnya, ambil angka 2, 1 gitu. Yang kedua, wa in kanatil furudu min majmu'atin wahidah. Wa in kanatil furudu min majmu'atin wahidah wa ghairu mutamathilah. Jika furud yaitu jatah secara fardnya diambil atau masuk pada kelompok yang sama, wa ghairu mutamathilah, tapi tidak sama plek, maka naj'alul makhrajil akbar aslan lil mas'alah. Maka kita ambil ya penyebut yang paling besar sebagai aslul masalahnya. Contohnya, seorang meninggalkan ibu, meninggalkan saudara seibu. Ibu dapat 1/3 karena nggak ada anak turunan dan juga tidak ada sekelompok saudara 1/3. Akhun li 1/6, ya. 6 dan 3 itu dalam satu kelompok yang sama, yaitu majmu'atus sulus. Maka kita ambil angka yang terbesar 6 sebagai aslul masalah. Kemudian yang jim, wa in kanatil furudu minal majmu'ataini na'malu ma yali. Jika furud, yaitu jika jatah warisannya ternyata minal majmu'atain, ternyata dari 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok setengah dan kelompok 1/3. Na'malu ma yali, maka tahapannya kita kerjakan berikut ini. Idza ijtama'an nisfu ma'a majmu'atis sulus, jika berkumpul ya separuh jatah setengah ma'a majmu'atis sulus dengan kelompok jatah 1/3 ya, kulliha au ba'dhiha, semuanya atau hanya sebagiannya, fa aslul masalah min sittah, maka pokok masalah bisa dipastikan 6. Contohnya, setengah
ya, bintun setengah, ketemu 1/6. Ketemu 1/6. Maka 6-nya itu jadi asul masalah. Gitu. Kemudian yang kedua, idza ijtama'a ar-rubu'u ma'a majmu'ati sulus. Jika jatah 1/4 berkumpul atau ketemu dengan kelompok jatah dari kelompok 1/3. Kulliha au ba'dhiha, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Fa aslul masalah min 12. Maka pokok masalahnya bisa dipastikan 12, ya. 1/4 seorang meninggalkan istri dapat 1/4 karena enggak punya anak turunan. Kemudian ibu mayit 1/3, ya, maka 4 dengan 3 KPK-nya adalah 12. 12 jadi aslul masalah. Jim, wa kadzalika idza ijtama'a ar-rubu'u wa ma'ahu nisf. Sebagaimana kalau berkumpul jatah 1/4 dan bersamanya ada setengah, ya, jatah setengah ma'a majmu'ati sulus. Ketika bergabung dengan sekelompok jatah dari kelompok 1/3. Maka aslul masalahnya juga dihitung dari 12. Ya, seorang meninggalkan istri, ya, meninggalkan istri, maka jatahnya 1/4. Kemudian ada ukhtun syakikah, karena sendiri dapat setengah, plus juga ibunya mayit 1/3. Ibu mayit 1/3 karena tidak ada sekelompok saudara atau saudari, juga tidak ada anak keturunan. Maka juga asul masalah 12. Walaupun endingnya aul, ya. Kemudian yang dal, idza ijtama'a tsumunu ma'a majmu'ati sulus. Jika jatah 8 ketemu dengan kelompok jatah 1/3. 1/3 itu semuanya, itu 1/3 maksudnya entah ketemu 1/3, ketemu 1/6 ataupun ketemu 2/3. Kulliha au ba'dhiha, kesemuanya ataupun sebagiannya. Maka asul masalah dari 24. Ya. Misalnya seorang meninggalkan istri, ya, jatahnya 1/8 karena ada anak, ya. Kemudian plus ada meninggalkan ibunya dapat 1/6 karena ada anak. 8 dengan 6 KPK-nya 24. Maka asul masalahnya 24. Yang terakhir, wa kadzalika al-amru idza ijtama'a sumun wa ma'ahu nisf. Begitu pula perkaranya ketika berkumpul jatah 1/8 dan dengannya dibarengi dengan jatah setengah ma'a majmu'ati sulus, dengan sekelompok atau sekelompok dari jatah 1/3 atau kelompok 1/3. Maka asul masalahnya juga 24. Contohnya seorang meninggalkan istri 1/8 karena ada anak, ibu dapat 1/6, ya, karena ada anak mayitnya dapat setengah karena bintunnya sendiri, ya. Maka asul masalah dari 24, ya, dan seterusnya. Mulahadzah, la yumkinu, ya, perhatian, la yumkinu an yajtami'a fi mas'alatin wahidah ats-tsumun war-ruba'. Tidak mungkin berkumpul dalam satu pembahasan masalah yang sama ada orang jatahnya 1/8 plus 1/4. Tidak mungkin terkumpul dalam satu masalah yang sama jatah 1/8 dan jatah 1/4. Kenapa? Karena ini jatahnya sama istri, ya, jatah istri. Ya, istri harus cuma salah satu. Kalau mayit punya anak, ya istri 1/8, itu tok, nggak mungkin dua-duanya. Kalau si mayit nggak punya anak, ya istri dapat 1/4. Nggak mungkin jatah 1/4 dan 1/8 dalam satu kasus ada dua orang yang punya jatah 1/4, 1/8. Awatsumun wasulus, juga tidak mungkin berkumpul ada orang dapat jatah, ya, 1/8 plus juga ada 1/3, plus juga ada 1/3. Karena kalau sudah dapat 1/8, ya, biasanya yang dapat 1/3 itu kan ibu. Nah, ibu pasti dapatnya jadi nggak 1/3 karena ada anak, jadi 1/6. Jadi nggak mungkin 1/3 dan 1/8. Taib, nah itu setelahnya soal-soal ini gampang soal kayak yang ini. Tidak sesusah yang tadi, yang jadmal ikhwah. Monggo silakan dikerjakan. Kemungkinan sesi besok belum selesai. Kemungkinan butuh satu sesi lagi. Apalagi yang sesi yang besok itu ada kasus munasakhot. Kasus munasakhot yaitu kasus tatkala seorang meninggal harusnya dibagi kepada ahli waris, orang dibagi-bagi, kadung ada yang mati lagi. Ya, lumpuh. Nah, kalau
cuman satu level aja enak. Tapi kemudian ternyata nanti ada yang mati lagi. Sehingga bertumbuk. Sebenarnya bisa sih itu dihitung manual. Per kasus dihitung dulu jatahnya berapa, tuh nanti lanjutannya. Tapi nanti ada caranya. Jadi dihitung secara langsungan sehingga nanti semua bisa mendapatkan warisannya. Itu dalam? Iya. Cuman teng jerentek gitu. Waktu itu makanya pernah saya ngitungkan, cuman ya itu tadi ya kan Nabi SAW mengatakan ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa. Terlepas dari hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi poin wa huwa yunsa, mudah untuk dilupakan. Itu lupa, saya harus buka lagi. Padahal saya pernah ngitung kasus kemarin, udah lama sih, mungkin sebelum saya ke Saudi, kasus warisan dari simbahnya istri, yaitu orang tuanya Ustadz Abu Mus'ab rahimahullah ta'ala. Orang tuanya Ustadz Abu Mus'ab rahimahullah kan lama gak dihitung, sampai kemudian waktu itu Ustadz Abu Mus'ab kan akhirnya meninggal juga, ya kan, kasus COVID kemarin. Akhirnya banyak ini yang dari simbah belum dibagi, anaknya beliau meninggal, terus sekarang yang anak-anaknya perlu dibagi. Akhirnya teng jelentreng. Cuman saya lupa ngitungnya. Harus maksudnya dulu sampai derek-derek itu ngitungnya. Tapi bisa dipelajari lagi bisa. Cuman kalau emang tidak pernah dipraktekkan emang ya mudah terlupa. Tapi yang mudah dulu nih. Intinya jangan sampai nggak ikut ya. Nggak ikut. Ikut aja walaupun qadarullah misalnya belum terlalu paham, paling tidak pernah mendengarkan. Nanti tinggal diulang lagi. Monggo, ini yang pertama. Monggo silakan siapa yang bisa atau siapa yang mau jawab. Monggo. Nah, itu di situ ditulis tuh musyarrakah, berarti kasusnya musyarrakah ini. Oke. Oke. Asobah. Oke. Oke. Karena 2 nggak bisa dibagi 5. Oke, jadi 5. Oke. Jadi si suami dapat tashihnya ya. Tashihnya jadi 6, jadi 6 30 nggih. Asumsinya jadi 30. Suami 15. Kemudian jaddah 5 jadinya. Terus sisanya 3 orang 6. Totalnya di total semua jadi 30. Nih, siapa yang benar? Siapa yang salah? Benar ya? Alhamdulillah. Ya, ini kan tadi saya sampaikan di atas itu saya musyarrakah, kasus musyarrakah ini. Kasus musyarrakah sehingga akhun syakik disamakan, dibagi alias ikut mendapatkan jatah bersama akhun lium, bukan asobah jadinya. Karena akhun lium itu kan jatahnya fard. Akhun syakik itu yang asobah. Benar dalam hitungan awal akhun syakik asobah, tapi endingnya nggak dapat apa-apa kalau antum jumlah, nggak dapat apa-apa, ya kan? Kalau dalam
Iya, dapat sisa tapi maksudnya sisa tapi sisanya nggak ada, habis. Ya, sehingga pendapatnya siapa tadi? Pendapatnya Syafi'i ya dan Malikiyah udah keliru ya. Akhirnya berpendapat bahwa harus dapat. Maka disamakan dengan akhun li'um yang jumlahnya ada 3 orang ini. Kenapa? Karena tadi hubungan kekerabatan akhun syakik lebih kuat daripada akhun li'um. Akhun li'um aja dapat, masuk akhun syakik malah jadi nggak dapat. Ya, akhirnya dibarengkan sehingga bagi rata gitu, bagi rata. Bukan asobah, Mas. Bukan asobah. Bukan asobah. Dia jadi akhun syakiknya dijadikan sebagai akhun li'um. Maksudnya jatahnya jadi berserikat mendapatkan jatahnya akhun li'um. Dan akhun li'um kan sahibu fardin. Dia bukan asobah. Ya, tapi kalau status aslinya akhun syakik asobah, dia dapat sisa. Tapi karena kan sisa emang sudah nggak ada sisanya, nggak dapat sama sekali, maka dia diposisikan sebagaimana akhun li'um atau ikhwah li'um, sehingga mengambil fard jadinya bebarengan dengan si akhun li'um yang jumlahnya 3 ini. Tapi kan akhirnya nggak bisa kan, tadi kalau langsung sahamnya dua itu dibagi 5 orang nggak bisa, perlu ditashih, perlu dicarikan ya bilangan yang dengannya dikali supaya tidak ada pecahan. Makanya diambil jumlah kepala mereka berapa. Jumlah kepala mereka adalah 5 orang. Berarti akhirnya aslul masalah 6 kali 5 ketemu 30. Sahamnya yang lain dikali 5 semua juga. 3 kali 5, 15 dan seterusnya. Ya. Ya, tahapannya harus begitu dulu. Tahapannya segitu dulu. Oke, nomor. Oke. Kalau misalnya sisanya masih ada, berarti tetap diurai antara akhilum dan asyakik. Maksudnya asyakiknya diasuba, akhilumnya 1/3 bisa kalau memang ada. Kalau memang ada loh. Kalau memang ada. Ini kan karena sisanya habis. Oke. Kalau memang ada sisa, taruhlah misalnya gimana? Coba misalnya suami jenengan hilangkan. Suami jenengan hilangkan. Jadi jaddah, akhun li'um, akhun syakik. Jaddah berapa jadinya? Per 6. Akhun li'um, 1/3. Akhun syakik, asobah. Asul masalah dari 6. 6 berarti nenek dapat 1. Akhun li'um dapat 2. Masih 3. Nah, berarti akhun syakik dapat 3. Nah, ketika masih ada sisa, jadi mereka dapat sisa. Kalau nggak ada zautnya kita hilangkan. Monggo yang kedua. Nggak jadi. Bagi rata. Jadinya bagi rata, Mas. Oke. Oke. Nggak, akhirnya maknanya beliau berpikir dulu, oh iya, berarti kan masih. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya, permisalannya itu real atau cuman awang-awang? Coba jenengan harus kasih kasusnya. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Coba misalnya jenengan hilangkan jadah, coba jadah dihilangkan. Jadi suami setengah, akhun li'um 1/3, asobah. Nah, jadi berapa itu? Suami, akhun li'um, akhun syakik. Berarti
Asul masalahnya sama. 6 kan? 6, suami dapat 3, kemudian akhun dua, akhun syakik dapat 1. Lebih kecil berarti. Apakah seperti itu? Ya jawabannya kalau berdasar pada kaidah yang disampaikan penulis dan juga di sumber-sumber yang lain, status musyarrakah itu hanya berlaku pada hal ini saja. Berarti ya udah, berarti selain itu bukan musyarrakah. Ketika si saudara sekandung dapat sisa, masih ada sisanya walaupun akhirnya setelah ditinjau ternyata jumlahnya lebih sedikit, ya udah qadarullah itu jatahnya emang udah gitu. Oke. Taib nomor 2, moga. Moga Ustaz. Oke. Oke. Asoba. Oke. Oke. Iya, barakallahu fikum. Selanjutnya. Monggo, monggo. Dalam? Oke, Ibu. Pinten? Pernah. Kenapa alasannya pernah? Oke, ada bintul ibn. Terus? Setengah. Kenapa setengah? Sendiri. Karena ada anaknya mayit. Anak cucu ya benar. Ya faraknya. Boleh. Terus? Oke, tata sih. Aslul masalahnya berapa? 24. Ibu jadi dapat sekawan. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Taib, yang dal, monggo. Monggo, Ustaz. Oke. 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 Oke, laras. Terus yang hak, monggo. Monggo, oh Pak Akram, Masya Allah, monggo, Pak Akram dulu. Masya Allah, nggih. Nggih. Asobahnya apa namanya? Ma'al ghair, nggih. Kalau ya saudari mayit bertemu dengan anak perempuan mayit, asobah ma'al ghair. Terus hitungannya pripun? Masalahnya nggih. 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 Masya Allah, nggih. Barakallahu fiik. Monggo saja, monggo Mas. Tadi ngacung, nggih. Nggih. Nggih, laras. Nggih. Nggih. Kisahnya asobah. Oke. Nggih. 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 Masya Allah. Oke. Selanjutnya yang Zai. Monggo. Pergi, kelompok pergi, Bapak berdua nih. Ada yang mau jawab? Belum. Sinten niki?
Monggo. Sampingnya Pak Akram nih, Mas. Coba Mas, jenengan. Nggih. Bentar, Bapak berapa? Abun berapa? Asoba? Kak. Oke, terus? Oke. 6. Terus hitungannya? 12. Iya. Sisanya 7 untuk 7 berapa? 7 nih. Iya, 7 untuk ayah. Taib, lanjutnya. Monggo. Pak itu jenengan, Pak siapa? Samping jenengan. Pak Chandra. Monggo, Pak. Pintu ibnin dapat 1/6. Oke. 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 Separuh. Oke. Ya, dia berdua sebenarnya. Bintun dengan bintu ibnin berdua. Cuman beda level aja. Karena beda level, jadi keduanya total dapat 2/3. Hanya saja bintu ibninnya 1/6. Terus asul masalahnya pinten, Pak? 24. Oke, terus? Oke. Oke. Kakek satu saham. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Terus yang selanjutnya. Monggo, Mas Mufti. Asoba. Oke, asoba, terus asul masalahnya 10. Nah, gimana kok bisa ketemu 10? Caranya gimana? Iya, 8 tambah 2, totalnya 10. Oke, 10. Anak perempuannya jadi sahamnya 2 orang dapat 2, anak laki-lakinya 4 orang dapat 8. Monggo, selanjutnya. Gampang nih. Langsung semua 2. Gampang, insyaallah bisa. Baik, kita lanjut bentar nih. Asar nih. Tanya. Boleh. Kasus yang jim. Mana tadi? Kasus. Okay. Ibu pintu ibnin terus? Ya. Pinten punya jenengan berapa? Ibu 1/3 dari sisa dapatnya. Ada istri 1/3 dari sisa.
Nah, coba dari mana jenengan bisa dapat sepertiga sisa itu? Tabel halaman. Tidak apa-apa, coba. Apa namanya? Kasus Umayyah. Nah, kasus Umayyah definisinya apa? Kasus Umayyah definisinya apa? Kasus Umayyah definisinya adalah tatkala salah seorang dari pasutri bersamaan dengan dua orang tua mayit. Wujudu ahadiz zaujaini ma'a al-walidain. Keberadaan salah satu dari pasangan suami istri, entah suami atau istrinya, ketika bersama dengan kedua orang tua mayit. Jadi cuma 3 orang ahli warisnya, 2 orang tua mayit, satunya adalah suami atau istri. Nah ini mana? Ya, tidak apa-apa. Berarti pun bloko salah ya. Oke. Dikoreksi. Yang lain? Monggo Mas. Yang apa? Yang hak. Oke, monggo. Iya, karena jad menggantikan kakek. Menggantikan ayah. Menggantikan ayah. Ayahnya nggak ada. Ayahnya nggak ada, maka dia dapat asobah. Gimana? Oke, jadi kalau ayah itu kan warisannya ada 3 kemungkinan. Ya, pertama fard saja, yaitu dapat 1/6. Ayah itu fard saja dapat 1/6. Kapan? Tatkala ada anak laki-laki mayit atau cucu laki-laki mayit. Kemudian ayah juga dapat berapa namanya? 1/6 plus asobah. Ini berarti benar ada koreksi bagus. Ya, yang kedua, ayah dapat asobah tatkala nggak ada anak keturunan. Saya ulangi, ayah dapat asobah tatkala nggak ada anak keturunan. Itu kalau nggak ada, tapi di sini ada. Yang kedua, ayah dapat 1/6 tatkala ada anak keturunan laki-laki. Kemudian ayah dapat 1/6 plus asobah tatkala ada anak perempuan, anak keturunan perempuan. Nah, di sini ada anak keturunan perempuan. Nah, berarti harusnya berapa ini? Jadun. Berarti 1/6 harusnya. Berarti jadun harusnya 1/6 plus asobah. Harusnya 1/6 plus asobah. Berarti dikoreksi. Coba kalau 1/6 masih sama, tetap aslul masalah 24. Berarti aul. Ya, berarti totalnya naik. Berarti ini bukan asobah saja ya, karena cabang ahli warisnya adalah bint atau juga bintu ibnin. Ya, ini dikoreksi 1/6 plus asobah. Berarti dia ngambil 1/6 dulu. Ngambil jatah fardnya dulu. Jatah 1/6 dari asul masalah 24 adalah 4. Berarti di sini aul jadi 27. Ya, jadi 27. Jadi asul masalahnya ditasih jadi 27. Hak. Contoh hak. Contoh nomor hak. Bener nggak? Coba, nanti takutnya saya salah. Coba, jangan lihat lagi ketentuan. Kakek coba. Terus betul? Betul kan? Iya, berarti Pak, salah Pak.
kakek 1/6 plus asobah ya, karena kakek menggantikan. Coba kita lihat tuh ya, halaman 15 kakek, halaman 15 kakek mithlul ab, kakek jatah warisannya adalah seperti ayah. Nah, kalau kita katakan seperti ayah, kita lihat tuh ayah. Nah, ayah dapat warisannya apa? Ada jatah warisan 1/6 plus asobah. Kapan 1/6 plus asobah? Wujudu far'in warisin mu'annas. Tatkala ada ahli waris perempuan. Ya. Maksudnya anak-anak ahli waris perempuan. Dan ternyata di sini ada ya, cucu perempuan plus juga anak perempuan ada. Berarti tadi dikoreksi. Tadi kan asobah saja ya. Nah, ini dikoreksi jadi 1/6 plus asobah. Jadi dia dikasih 1/6-nya dulu. Sisanya udah nggak ada karena dengan dia 1/6 aja udah aul ya, naik. Oke. Iya, jazakumullah khairan, sudah di tadi. Ada yang lain? Ya, yang hak ya, yang hak. Yang hak. Jadi tetap 24. Oke, karena jatah kakek kan 1/6. 1/6 penyebutnya angka 6 masih sama dengan yang punya yang lain, jadi tetap asul masanya 24. Aul naik ke 27. Itu nanti akan sama ke jenengan, coba buka halaman 57. Halaman 57. Halaman 56. Halaman 56. Halaman 56 yang coba halaman 56 contoh yang bawah tuh. Contoh yang bawah. Ya. Zaujah, abun, umun, ada bintun 2. Maka abun jatah warisannya 1/6 plus asobah. Aslul masalahnya 24, kemudian aul jadi 27. Ya, kasusnya bersama. Oke. 1/6 plus asobah. Jadi fardnya dulu. Oke, cukup nih, nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan, karena sudah masuk asar. Oke, matur nuwun sangat bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, para relawan dan juga pengurus Peduli Muslim yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah di hari ketiga kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang al-jad ma'al ikhwah, kemudian masalah takhrij usul masail, kemudian musyarrakah. Insyaallah kita lanjutkan di Ahad depan. Semoga Allah berikan kemudahan, dan pesan saya tadi ya, berangkat kalau benar-benar enggak ada halangan hajat, berangkat. Maneman, karena barangkali jenengan juga belum tentu dapat maksudnya jarang, daurah waris itu jarang gitu. Jarang. Dalam? Iya, sisanya PR ya, tadi yang sisa soal tadi. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.